Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang surat pribadi dan surat dinas. Nah, sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Natasha Lengkong dengan NIM 3114200055, kelas 3B, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya. Saya berkuliah di Universitas Negeri Gorontalo. Langsung saja pada materi pertama, yaitu pengertian surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk urusan pribadi. Dalam menuliskan surat pribadi, tak jarang seorang penulis menyebut dirinya dengan kata saya. Oleh karena sifatnya yang akrab dan santai, surat pribadi biasanya menggunakan bahasa ragam santai atau tidak resmi. Sedangkan surat dinas biasa disebut pula dengan surat resmi, yang dikirim untuk kepentingan dinas atau untuk kepentingan administrasi pemerintah. Surat dinas biasa juga berisi masalah kedinasan atau pemerintahan. Surat resmi hanya dibuat oleh instansi pemerintah dan bisa dikirimkan kepada semua pihak yang memiliki hubungan dengan instansi tersebut. Misalnya surat undangan rapat dan surat pemberitahuan. Langsung saja pada materi selanjutnya, yaitu menelaah unsur surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, unsur-unsur surat pribadi. Unsur surat pribadi ada 7. Yang pertama, alamat dan tanggal surat. Yang kedua, salam pembuka. Yang ketiga, kalimat pembuka paragraf. Yang keempat, isi surat. Yang kelima, penutup surat. Yang keenam, salam akhir. Dan yang terakhir, nama dan tanda tangan. Yang kedua adalah unsur-unsur surat dinas. Unsur surat dinas ada 9. Yang pertama yaitu kepala surat, biasanya diisi dengan nama lembaga. Yang kedua ada nomor dan tanggal jumlah lampiran berisi inti atau tujuan surat. Yang ketiga alamat. Yang keempat salam pembuka. Yang kelima paragraf pembuka. Yang keenam inti surat ungkapan untuk itu kami menunjukkan tujuan atau hal surat. Yang ketujuh paragraf penutup. Yang ke-8 salam penutup, dan yang terakhir mengetahui capsek dapat dicantumkan untuk memperkuat nama dan tanda tangan pengirim. Langsung saja pada materi selanjutnya, yaitu membandingkan perbedaan pada surat pribadi dan surat dinas. Langsung saja, yang pertama unsur kebahasaan. Pada surat pribadi, bahasa yang digunakan tidak baku tapi tetap sopan. Sedangkan pada surat dinas, bahasanya menggunakan kata yang baku dengan pola yang jelas. Yang kedua, penulis atau pengirim surat. Pada surat pribadi, ditulis dan dikirim pada orang lain, antara orang pertama atau pengirim dan orang kedua atau penerima. Sedangkan pada surat dinas, ditulis oleh suatu lembaga atau instansi yang ditujukan kepada lembaga lain. Unsur selanjutnya yaitu tujuan mengirim surat. Pada surat pribadi, mengirim surat untuk tujuan masalah pribadi seperti menanyakan kabar. Sedangkan pada surat dinas, mengirim surat untuk kepentingan formal atau resmi. Unsur selanjutnya yaitu nama dan tanda tangan. Pada surat pribadi, nama yang tertera adalah penulis surat beserta tanda tangannya. Sedangkan pada surat dinas, nama yang tertera adalah penulis surat dan orang yang memperkuat surat. Selanjutnya ada unsur struktur surat. Pada surat pribadi, alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, isi, penutup, dan salam akhir. Sedangkan pada surat dinas, kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan penulis dan orang yang memperkuat surat. Unsur terakhir ada isi surat. Pada surat pribadi, masalah pribadi antara orang yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan pada surat dinas, kepentingan resmi atau formal antar instansi. Materi selanjutnya ada ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi dan surat dinas. Pada surat pribadi ada 5. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi atau kata emosi dan ekspresif. Yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Yang ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Yang keempat, menggunakan sapaan atau seperti orang bercakap.
Dan yang terakhir menggunakan kata ganti orang pertama atau untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Sedangkan surat dinas ada dua. Yang pertama pilihan kata sapaan bersifat normal dan yang kedua bahasa ragam baku. Materi selanjutnya yaitu unsur kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama penggunaan tanda baca. 1. Tanda titik. Penggunaan tanda titik dalam surat biasanya dipakai untuk menandai akhir kalimat berita, untuk menuliskan singkatan, nama, gelar, dan angka-angka. Contohnya yaitu A. Ayah sangat berharap kamu dapat pulang saat Lebaran Idul Fitri tahun ini. B. Yaitu M. Arfan Rizky. C. SPD atau Sarjana Pendidikan dan SDR atau saudara. D. Pukul 8.18.15 atau pukul 1:18:15. 2. Tanda baca koma. A. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerinci. Contoh, Bunda nanti ketika Bunda datang menengok kakak di pesantren, tolong bawakan pakaian, mukena, dan selimut kakak ya bun. B. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat atau oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi. Contoh, jadi aku sangat berharap agar ayah segera pulang dan bisa berkumpul lagi dengan kami di rumah. C. Tanda koma dipakai di belakang kata-kata seperti o, ya, wah, aduh, kasihan yang pada awal kalimat. Contoh, wah, selamat ya kak, kakak sudah berhasil meraih bintang kelas lagi. D. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat. Bagian-bagian alamat, tempat, dan tanggal, dan nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contoh, Jalan Kenangan 2, Kalisari, Jakarta Timur. E. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama, diri, keluarga, atau marga. Contoh, Dia Ayu Prana Pratita SPD. Yang ketiga, tanda garis miring. Penggunaan tanda garis miring pada surat biasanya dipakai dalam penulisan kode nomor surat dinas dan alamat. Contoh, 09-SMP-166-2020, kode surat dinas. Yang kedua, Jalan Kutilang F-25 Depok. Yang keempat, tanda titik 2. Tanda titik 2 dalam surat biasa dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh, hari tanggal Selasa 26 Juli 2020, waktu 8.00 sampai dengan selesai, tempat Aula SMP 166, acara pelepasan siswa-siswi SMP 166. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital dalam surat biasanya digunakan untuk penulisan huruf pertama pada kalimat, nama orang, jabatan, gelar, bulan, lembaga pemerintah, dan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kerabat seperti bapak, ibu, kakak, saudara, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan. Contoh, 1. Aku sangat merindukanmu Bunda. Yang kedua, Abrar Al-Fatih Ramadan Iswandi. Yang ketiga, Presiden Jokowi. Yang keempat, Dr. Andes Sukma Andin. Yang kelima, bulan Maret. Yang keenam, Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang terakhir, surat saudara sudah saya terima. Selanjutnya, penggunaan kata baku. Surat pribadi biasanya ditulis dengan menggunakan kata tidak baku, sedangkan penulisan surat dinas ditulis dengan menggunakan kata baku. Kata baku merupakan kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Adapun kaidah yang menjadi tolak ukur kata baku adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku biasanya digunakan pada kalimat yang resmi baik itu dalam suatu tulisan maupun secara lisan. Nah, baik, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.